Ada juga untuk nyimpen data uang currency ya, currency di sini. Kenapa Anda butuh currency? Misalnya, kan saya bisa menggunakan ini integer atau long atau single. Nah, currency itu punya sifat khusus. Misalnya gini, kalau integer saya isikan nilai minus, boleh nggak? Kan boleh ya, minus 100. Padahal nggak ada kan nilai uang minus 100. Nah, kalau Anda pakai currency, kejadian yang sama tidak akan, kejadian tersebut tidak akan terjadi ya. Akan ditolak oleh DBMS-nya. Ada auto number ya. Auto number biasanya digunakan untuk di sini ya. Jadi coba Anda ingat-ingat kembali primary key, tentang primary key ya. Sebuah tabel kan harus memiliki primary key. Primary key itu bisa menggunakan kolom yang nilainya unik, artinya nggak boleh ada yang sama, atau yang lebih disarankan itu pakai ID, jadi 1, 2, 3. Nah, ID tersebut biasanya dinomori menggunakan tipe data auto number. Date time, nah ini untuk nyimpen waktu ya, waktu mulai tahun, hari, bulan, sampai sedetik-detiknya ya. Kemudian yes or no, nah ini untuk menyimpan data boolean ya, true atau false ya. Misalnya Anda membuat polling itu jawabannya ya atau tidak, nah Anda bisa pakai ini. Kemudian ada oleh objek untuk gambar, audio, video, hyperlink untuk menyimpan link ya. Terus ada lookup wizard. Nah, kita masuk ke primary key ya. Jadi setiap tabel itu ada primary key-nya, pasti harus ada. Primary key itu kolom atau kombinasi kolom yang bisa mengidentifikasi satu baris data secara tepat. Ya. Jadi kalau menggunakan nilai di kolom tersebut, saya bisa menunjuk satu baris data secara tepat, tidak akan keliru yang lain. Contoh misalnya di tabel mahasiswa, saya menggunakan NIP, NIP ya, NIM ya, NIM untuk sebagai primary key ya. Kalau saya menunjuk mahasiswa, satu baris mahasiswa, data mahasiswa, menggunakan NIM, itu tidak akan keliru ditunjuk yang lain ya. Pasti yang ditunjuk itu jelas, satu baris tertentu, tidak akan keliru dengan yang lain. Nah, artinya apa, NIM itu cocok untuk primary key karena nilainya unik ya, tidak ada yang kembar ya. Tapi kalau misalnya kita pakai nama, agak sulit ya. Misalnya nama Budi itu banyak di Indonesia, Doni juga banyak. Ya, kalau misalnya saya nunjuk berdasarkan nama, wah ini Budi yang mana? Kan banyak sekali. Nah, karena itu kolom nama tidak bisa digunakan sebagai primary. Bagaimana kita mendapatkan primary key? Ya, bisa menggunakan kolom atau gabungan kolom yang nilainya unik. Terus bisa menggunakan ID yang ditambahkan ke entity atau tabel. Ya, jadi Anda bisa menggunakan kolom yang nilainya unik, misalnya NIM ya. Atau cara kedua ini lebih dianjurkan ya. Anda nambahkan satu kolom lagi ya, misalnya kolomnya dinamakan ID. Nah, Anda kasih auto number di sana. 1, 2, 3 dan seterusnya. Otomatis itu nilainya sudah unik dan mencukupi untuk menjadi persyaratan sebagai primary key. Contoh untuk ini, primary key-nya apa? Ya, ini data pegawai ya, pegawai di sini ID pegawai, kemudian nama depan, nama belakang, ada ID departemen. Dia bekerja di departemen apa? Ya, nah kalau untuk kasus ini, Anda bisa menggunakan ini ya, employee ID sebagai primary key. Atau Anda nambahkan sendiri satu kolom di sini, misalnya kolom ID. ID-nya diisi auto number 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, itu bisa digunakan sebagai primary key. Nah, primary key, untuk primary key jangan menggunakan kolom yang punya makna. Ya, contoh NIM. NIM itu bisa menjadi primary key,
tetapi diusahakan jangan ya. Kenapa? Karena NIM itu punya makna. Ya, Anda bisa tahu angkatan Anda dari NIM kan? Bisa tahu prodi, bisa tahu fakultasnya. Ya. Kenapa kok kita menghindar menggunakan kolom yang punya makna, kolom data yang punya makna sebagai primary key, meskipun dia nilainya unik ya, karena kalau datanya itu punya makna, itu rentan diubah. Nah, kalau rentan diubah, maka dia tidak cocok sebagai primary key ya. Jadi gunakanlah kolom yang datanya tetap tidak mungkin diubah. Ya, best practice-nya itu menambahkan satu kolom ID tadi.